Selamat berjumpa kembali pada seri ketiga teori sosiologi kuliah teori sosiologi klasik dan modern. Nah, pada seri ketiga ini kita masih tetap pada teori sosiologi klasik ya. Nah, untuk selanjutnya pada seri ketiga ini kita akan fokus berdiskusi tentang pandangannya Herbert Spencer ya, seorang tokoh klasik dalam sosiologi yang juga banyak berpengaruh ya. Nah, ini salah satu yang masih ada relevansinya dengan Auguste Comte ya. Jadi kita harus perlu juga memahami ya pandangannya Herbert Spencer tentang sosiologi sebelum kita lebih jauh ke arah yang lebih kekinian ya, atau modern. Pada video ini dan video sebelumnya Auguste Comte dengan Herbert Spencer, saya tidak memberi penjelasan atau memberikan materi tentang biografi ya, tetapi saya rasa itu penting juga teman-teman sekalian tahu. Tapi saya tidak memberikan pada video ini karena saya kira bisa dilihat di Google atau di internet ya, karena saya kira sudah banyak yang membagi itu. Jadi teman-teman semua bisa mencarinya di situ dan tinggal browsing dan bisa di-download untuk dibaca bagaimana sebenarnya kisah hidupnya, perjalanan dunia dan keluarganya. Karena itu sebenarnya semua berpengaruh kepada cara pandang tokoh-tokoh tersebut. Salah satunya Auguste Comte dan Herbert Spencer ini. Jadi Anda bisa mencarinya langsung saja di Google. Sebelum kita lebih jauh masuk pada pandangan Herbert Spencer tentang sosiologi, terlebih dahulu kita perlu memahami pandangan Herbert Spencer tentang teori-teori secara umum ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tiga yang dimaksudkan tentang kebenaran universal. Yang pertama itu adanya materi yang tidak terusakkan. Jadi Herbert Spencer memandang bahwa tiap-tiap materi itu sebenarnya ada kesinambungan gerak ya. Jadi dari sebelumnya sampai ke depannya sebenarnya ada relevansinya ya. Jadi hanya hanya nanti ada yang menggantikan saja. Jadi tapi pada umumnya itu sama saja. Jadi berjalan terus menerus pada dalam satu sistem, tetapi tidak dia masih ada relevansinya. Kemudian ada tenaga kekuatan yang terus menerus. Jadi di dalam masyarakat tentu ada yang ada satu kekuatan yang terus berjalan untuk mengatur sistem. Jadi maka hanya saja yang berganti itu hanya yang mengendalikannya saja. Jadi pada umumnya hanya secara terus menerus. Nah, ini yang dimaksudkan Herbert Spencer kalau kita melihat dari secara umum. Nah, kalau nanti akan lebih spesifik pada slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada pandangan Herbert Spencer pada sosiologi ya. Nah, di sini kita lihat bahwa dia membagi tiga pandangannya tentang sosiologi menjadi tiga ya. Nah, yang pertama itu ada faktor ekstrinsik asli ya. Nah, di sini yang dia maksudkan tentang faktor ekstrinsik asli diantaranya adalah fisik dan iklim. Nah, ini yang dia maksud di luar dari pada umumnya pada manusia ya, atau dalam sebuah sistem ya. Nah, yang kedua itu ada faktor intrinsik asli ya, seperti fisik atau IQ dan emosi ya. Jadi ada di dalam diri manusia sendiri. Nah, kemudian yang ketiga dia juga membagi atas ada faktor asal muasal asli ya, seperti bahasa, pengetahuan, hukum dan lembaga-lembaga. Nah, di sini dia memetakannya ya. Jadi ini perlu kita pahami ya. Jadi sebenarnya nanti ada tiga sudut pandang yang dia pakai dalam mengkaji secara sosiologis ya, untuk melihat lingkungan masyarakat. Dia ternyata melihat dari segi ekstrinsik, ada dari intrinsik. Nah, tentunya ada juga dari segi asal muasal.
Nah, ini ada dari luar diri manusia, ada di dalam diri manusia, dan ada yang secara terus-menerus atau asal muasal. Nah, sekarang kita sudah masuk pada teori evolusi Spencer ya. Jadi salah satu yang membuat Spencer lebih dikenal di dalam sosiologi itu adalah teori evolusi. Nah, Auguste Comte juga juga berbicara tentang teori evolusi ya, tapi kita perlu membedakan ya, karena kedua tokoh ini berbeda sudut pandang dalam teori evolusi. Nah, kalau kita lihat dari Auguste Comte, teori evolusi yang dimasukkan Auguste Comte itu dari pemikiran manusia ya. Jadi masyarakat itu memiliki cara berpikir yang sifatnya yang dimaksudkan dengan evolusi dari tahap teologis, metafisik sampai ke positivis. Nah, itu dalam cara berpikir masyarakat ya. Nah, kalau bedanya dengan Herbert Spencer itu adalah Herbert Spencer melihat teori evolusi pada birokrasi ya, dalam sistem masyarakat. Nah, itu adalah satu ke pemikiran manusia, satu ke birokrasi. Nah, ini juga beda lagi dengan Darwin ya. Kalau teori Darwin ya nanti masuk ke spesies atau masyarakat ke biologi ya. Nah, kalau evolusi Spencer saya kira di sini nanti kita masuk kepada sistem sosial masyarakat yang atau birokrasi masyarakat yang mengalami perubahan ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah ketidakstabilan yang homogen. Nah, homogenitas itu tidak abadi. Dia akan berkembang, membesar, dan akan menghilang. Misalnya jenis pekerjaan dan lain-lainnya. Jadi yang dimaksudkan Herbert Spencer di sini adalah tidak ada homogenitas yang abadi ya. Jadi dia melihat bahwa akan ada perkembangan dan ada kemajuan menjadi besar dan akan menghilang. Nanti pasti ada perubahan di situ. Nah, kemudian berkembangnya faktor yang berbeda dalam arti geometris ya. Jadi berkembangnya bentuk-bentuk tertentu sebenarnya sampai batas tertentu, yaitu keseimbangan ya atau equilibrium. Jadi hanya sampai pada batas keseimbangan yang dimaksudkan oleh Herbert Spencer. Nah, kemudian itu akan berhadapan dengan kekuatan lain. Jadi kalau seumpama Anda sudah sampai pada tahap yang keseimbangan dan lain-lainnya, pasti kita akan menemukan hal yang bertentangan atau yang bertentangan apa yang kita kuasai di dalam sebuah sistem atau di sebuah lembaga. Jadi tidak selamanya Anda akan berkuasa di situ. Pasti akan ada yang melawan Anda atau akan bersaing dengan Anda, dan akan Anda hadapi kekuatan lain yang nantinya akan menimbulkan sebuah konflik yang dia maksudkan oleh Herbert Spencer. Nah, kita lihat pada poin ketiga. Nah, kecenderungan terhadap adanya bagian-bagian yang berbeda-beda dan terpilah-pilah melalui bentuk-bentuk pengelompokan atau segregasi. Nah, kemudian adanya batas final dari semua proses evolusi di dalam suatu keseimbangan akhir. Jadi pada dasarnya sebenarnya proses evolusi itu ya, jadi dia mengatakan evolusi pada prinsipnya sebenarnya tidak ada sesuatu yang sifatnya stagnan di dalam sebuah kekuasaan, dalam sebuah lembaga. Misalnya negara ya, kalau kita lihat dulunya siapa yang berkuasa ya, Soeharto, kemudian Soekarno, kemudian Soeharto, terus digantikan lagi oleh ada Habibie, kemudian presiden dan seterusnya sampai sekarang kayak Jokowi. Jadi misalnya dulu berkuasa itu adalah Soeharto yang beberapa tahun ya, paling lama, tapi akan ada sesuatu yang akan menggantikannya, kekuatan besar yang akan dihadapi, sehingga kekuasaan-kekuasaan dalam sebuah lembaga atau sebuah birokrasi akan digantikan oleh kekuasaan-kekuasaan yang baru. Jadi proses evolusi yang dimasukkannya ya seperti itu. Jadi tidak ada yang bertahan di situ, tapi akan mengalami akan menghadapi sebuah benturan dengan kekuatan-kekuatan yang baru, sehingga menjadikan sebuah
ada perubahan di dalamnya. Tetapi itu memang membutuhkan proses yang lama, bertahun-tahun, tetapi tidak cepat, tetapi ada tahap dan prosesnya di dalam masyarakat. Nah, ini yang salah satu pandangannya teori evolusi yang dimaksudkan oleh Herbert Spencer. Jadi Herbert Spencer dia melihat bahwa meskipun Anda sekarang menjadi penguasa, tetapi ke depannya pasti akan digantikan oleh penguasa baru. Jadi Anda tidak selamanya akan menguasai lembaga itu, birokrasi itu. Pasti akan Anda digeser dan Anda akan menghadapi sebuah kekuatan yang baru, sehingga terjadilah sebuah perubahan. Nah, sekarang kita lebih mengerucut lagi pandangan Herbert Spencer terhadap sosiologi. Nah, di sini kita lihat bagaimana pandangan Herbert Spencer tentang sistem sosial ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini bahwa dia melihat bahwa masyarakat adalah organis atau mereka adalah superorganis yang hidup berpencar. Jadi dia melihat bahwa masyarakat itu ya pasti akan ada, tidak di situ saja, tetapi pasti akan mencari posisinya masing-masing ya. Kemudian yang kedua, antara masyarakat dan benda-benda yang ada di sekitarnya ada suatu ekuilibrasi tenaga, suatu kekuatan yang seimbang. Jadi pada dasarnya sebenarnya masyarakat itu hidup berdasarkan pada lingkungan yang ada di sekitarnya, dan juga nanti akan seimbang dan karena ada saling ketergantungan ya. Nah, di sini baru yang ketiga bahwa keseimbangan tadi antara masyarakat dan masyarakat, kemudian ada individu dengan kelompok atau individu dengan masyarakat atau dengan lembaga lainnya, antara masyarakat dengan lingkungan, berjuang satu sama lain demi ekstensi mereka. Jadi pada dasarnya masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya itu karena ada tadi perpencaran, dan pada dasarnya mereka membutuhkan ekstensi ya di dalam suatu lingkungan tersebut, sehingga akhirnya terjadilah sebuah konflik antara satu dengan yang lainnya. Di sini kita lihat bahwa akhirnya konflik menjadi sesuatu yang lazim bagi kegiatan masyarakat. Jadi pada dasarnya ya kita lihat di sini ya kenapa ada konflik, kenapa masyarakat tidak bisa dipisahkan dari konflik, karena pada dasarnya orang-orang atau sekelompok masyarakat sebenarnya membutuhkan sebuah ekstensi di situ. Misalnya ada sebuah organisasi atau kampus lah misalnya. Ya, memang pada dasarnya manusia hidup di dalamnya seimbang ya, tapi akan ada konflik ya karena masing-masing membutuhkan ekstensi ya. Yang pertama, ekstensinya ingin menjadi rektor, yang menjadi penguasa, pasti itu butuh konflik, itu persaingan antara calon rektor yang satu dengan nilainya ingin menjadi dekan dan lain-lainnya. Anda juga nanti kalau menjabat pada sesuatu birokrasi, mau jadi bupati, mau jadi kepala desa, pasti ada keinginan untuk bersaing di situ. Bahkan kalau kita lihat bahwa sebenarnya di sini masyarakat juga berkonflik dengan lingkungan. Tumbuh-tumbuhan rumput itu kan pengen tumbuh juga, tetapi karena manusia ingin hidup di situ, maka manusia membabat semua pohon-pohon. Jadi ada konflik antara satu dengan lingkungan, sehingga lingkungan juga berkonflik dengan masyarakat. Ketika pohon itu ditebang, maka terjadilah longsor dan kemudian menimbun manusia, sehingga manusia semua akan bergeser ke sebuah daerah tertentu. Maka lingkungan yang longsor tadi menjadi kosong, kemudian tumbuh lagi sebuah pohon dan seterusnya dan rumput. Nah, di situ ada juga konflik ya kalau kita lihat dari segi tadi yang ada secara eksternal tadi ya, pandangan secara eksternal. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa di dalam perjuangan ini kemudian timbullah rasa takut di dalam hidup bersama ya, serta rasa takut untuk mati. Jadi karena adanya konflik dan lain-lainnya, ada rasa takut terhadap sebuah rasa takut masyarakat untuk terhadap kematian, maka dengan alasan itulah kemudian masyarakat membutuhkan sebuah kontrol ya, kontrol yang ada di dalam masyarakat sehingga dapat mengatur hidupnya. Salah satunya itu adalah yang pertama itu dahulu adalah agama ya.
Jadi dulu adalah agama adalah salah satunya cara untuk mengontrol masyarakat agar bisa hidup rukun, berdamai dan seterusnya. Tetapi kita lihat pada poin selanjutnya, dengan organisasi dan dipimpin oleh serta kontrol politik dan agama, maka kebiasaan konflik menjadi benih militer. Nah, ternyata pada dasarnya ketika manusia itu sudah mulai ada yang mengontrolnya, misalnya ada agama, tetapi pada ujungnya nanti apa ya, kita lihat dalam sejarah, justru ketika itu agama kemudian membuat manusia malah berperang untuk memperebutkan kekuasaan, persoalan politik. Karena di sini kita lihat bahwa ada unsur benih-benih militarisme di dalam. Ada banyak agama sehingga agama siapa yang paling benar. Nah, di sini muncullah sebuah konflik. Kemudian ya di dalamnya kan ada istilahnya ya militarisme, kan ada pejuangnya dan seterusnya. Dan di sini kita lihat bahwa militarisme membentuk sifat dan tingkah laku serta organisasi sosial dalam peperangan pada umumnya. Nah, karena pada dasarnya karena kekuasaan tadi karena keinginan bahwa agama ini yang paling benar, maka terjadilah sebuah konflik di dalam agama. Jadi maunya bahwa yang diterapkan dalam masyarakat ini adalah agama saya ya. Nanti agama yang lainnya juga minta agama saya yang harus diterapkan. Makanya terjadilah sebuah konflik dan orang berbondong-bondong untuk mempersiapkan senjata atau berperang dan lain-lainnya untuk siapa yang berkuasa di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya militarisme menggabungkan kelompok-kelompok sosial yang kecil menjadi kelompok sosial yang lebih besar. Nah, tadi yang karena ada rasa persaudaraan ya, misalnya dulunya kan karena kita dalam kelompok kecil, tetapi karena ada ancaman dari kelompok lain, misalnya agama ini atau dengan agama ini, ya dulu kan ada renggang di dalam, tetapi karena ada ancaman dari luar maka menjadi satu, yang tadi kecil maka menjadi bergabung untuk memperjuangkan agama ini dan sama-sama di dalamnya kemudian kita berperang melawan agama itu. Saya kasih contoh misalnya. Misalnya di kelas A dan kelas B. Di dalam kelas A itu kan ada tidak semuanya kan maunya berkuasa semua, yang mau jadi misalnya menjadi ketua tingkat atau ketua kelas. Siapa yang berkuasa di dalam, siapa yang paling dikenal, ingin menonjolkan diri. Nah, pasti ada juga konflik dalam situ, begitupun dengan kelas B. Tetapi ketika kelas B ingin menyerang kelas A, pasti kelas A akan bersatu untuk melawan kelas B. Jadi ada kelompok-kelompok kecil tadi akan bersatu ketika akan ada yang menyerangnya. Nah, saya kira banyak contoh yang seperti itu ya. Nah, banyak orang yang bersatu di dalam satu komunitasnya ketika dia diserang. Misalnya Indonesia kan banyak konflik di dalam, misalnya berpendapat antara yang satu, beberapa kubu, bahkan agama. Tetapi kalau seumpama Indonesia mau perang dengan Malaysia, pasti semua orang Indonesia bersatu. Yang dulunya masyarakat ini konflik, tetapi karena masyarakat Malaysia ingin menyerang ke Indonesia, maka mereka bersatu. Nah, itu salah satu yang nantinya akan memperkuat ketika ada konflik di dalam sebuah kelompok. Nah, di sini perubahan dari semangat militarisme menjadi semangat industrial. Nah, tadi yang sebelumnya, karena kalau kita lihat di sini bahwa pada dasarnya masyarakat sudah menyadari bahwa perang dunia pertama, perang dunia kedua, apa sih untungnya masyarakat, justru kemudian masyarakat sudah berpikir maju, kemudian masuk kepada industri yang maksudnya ini yang lebih mendewasakan pola pikir masyarakat, sehingga semangat kerja keras sangat bergantung pada kelompok, ras, dan lingkungan. Nah, nanti ini akan sampai pada sekarang ya. Kalau kita lihat sekarang kan ya, apa sih gunanya perang gencet senjata, tapi kan kita bisa berperang pakai teknologi dan lain-lainnya. Serang kampanye kan tidak perlu lagi pergi keliling lapangan, pergi desa, tetapi kan kita perlu sekarang sudah pakai teknologi, jadi semakin canggih ya.
menyerang negara ini ya tidak perlu kita serang pakai senjata atau nuklir, kita serang secara ekonominya atau lainnya, teknologi dan seterusnya. Jadi ada kemajuan di dalam sistem masyarakat dan itu berjalan secara sistematis ya. Nah, Spencer di sini melihat bahwa antara tahap yang satu ke tahap selanjutnya itu ada pengaruhnya dan sangat sistematis, dan ada antara tangkai yang satu dengan tangkai yang lainnya itu berkaitan dan sangat sangat berpengaruh ya. Makanya dikatakan sebagai sistem sosial di dalam masyarakat. Ini yang kita lihat dari pandangannya Herbert Spencer tentang sistem sosial. Nah, sekarang kita masuk pada pandangan Herbert Spencer tentang struktur sosial ya. Jadi struktur sosial sendiri sebenarnya sangat erat kaitannya dengan sistem sosial ya. Sistem yang kemudian nanti melahirkan sebuah struktur sosial di dalam masyarakat. Nah, di sini masyarakat sebagai suatu sistem organisasi karena memiliki ada sistem peraturan ya dari pemerintah atau militer. Banyak juga ya, tidak hanya pemerintah tetapi agama juga yang kemudian melahirkan sebuah peraturan yang nantinya akan terstruktur. Jadi kenapa dikatakan terstruktur masalah peraturan dan pemerintah ya? Pemerintah kan membentuk sebuah struktur di dalam masyarakat. Ada mulai dari presiden atau perdana menteri dan lain-lainnya atau raja itu membentuk sebuah dikepalai, kemudian ada dinaungi oleh beberapa jajarannya, ada menteri, ada wakil presiden, kemudian ada nanti bupati sampai ke lurah dan RT dan seterusnya. Maka terbentuk sebuah sistem di dalam sebuah pemerintahan ya. Nah, itu sifatnya terstruktur. Kemudian sistem distribusi ya, perdagangan dan distribusi ya. Jadi ini juga sebenarnya terbentuk secara terstruktur ya di dalam masyarakat. Jadi nanti ada yang petani, misalnya ada produsen, kemudian ada konsumen, ada yang distribusikan, dan ya luas ya. Ada yang berdagang, ada yang membeli. Jadi sifatnya terstruktur. Kalau semuanya hanya pembeli, terus siapa kalau nggak ada penjual? Terus kalau ada yang mau menjual tidak ada yang memproduksi ya, tidak ada yang akan didagangkan, atau tidak ada padi dan panen padi, cengkeh dan lain-lainnya ya, sayur-sayuran. Dan ada petani yang kemudian mendistribusikan ke pedagang dan seterusnya sampai ke para konsumen atau perusahaan. Nah, di sini sifatnya terstruktur di dalam masyarakat. Kemudian sistem ekonomi sebagai penopang juga ini sangat berpengaruh. Jadi semuanya itu akan terbentuk secara terstruktur. Jadi dia punya tahapannya dan punya cabangnya. Mulai dari yang paling, misalnya kalau kita lihat ranting kayu ya kan, ranting kayu dengan pohon kan sifatnya sistematis dan terstruktur ya. Mempunyai fungsi masing-masing ya, batang, akar, tangkai, daun, dan semuanya mempunyai fungsi di dalam sebuah pohon. Sama dengan sistem yang tadi yang dimaksudkan di sini dalam birokrasi ya. Nah, sekarang kita masuk di sini yang terakhir ya. Jadi kita ambil yang terakhir di sini tentang pandangan Herbert Spencer tentang perubahan sosial ya. Jadi bagi Herbert Spencer, perubahan sosial dipengaruhi oleh faktor primer dan ada faktor sekunder. Jadi ada yang primer dan ada yang sekunder. Nah, pertama kita lihat di sini bahwa faktor primer adalah ini berasal dari individu atau masyarakat ya, seperti fisik, emosi, dan intelektual ya, yang menyebabkan perubahan tertentu dalam kelompok masyarakat. Jadi pada dasarnya perubahan-perubahan dalam masyarakat itu adalah sebenarnya berasal dari dalam diri manusia sendiri. Saya kira sekarang yang banyak berpengaruh itu dari segi intelektual ya, karena kecerdasan manusia kemudian menciptakanlah sebuah teknologi dan seterusnya. Dulu manusia itu tidak bisa berbicara dari satu negara ke negara lain atau jauh ya. Sekarang
Anda bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di luar sana dan juga membentuk sebuah masyarakat di dalam sebuah maya ya, atau kita disebut sebagai masyarakat cyber, bisa Facebook dan lain-lainnya ya. Nah, itu sekarang sudah merubah ya. Jadi ada perubahan di dalam sistem komunikasi masyarakat. Perubahan masyarakat apa ya? Masyarakat tidak hanya di dalam suatu lingkungan yang sifatnya fisik, tetapi juga yang sifatnya non fisik ya. Misalnya yang sifatnya maya tadi, terbentuk sebuah masyarakat maya yang kita sebut sebagai masyarakat cyber dan Facebook dan uh, media sosial lainnya. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti iklim, temperatur, flora, dan fauna. Nah, terutama dari segi iklim ya, orang suka berpindah. Mungkin karena terlalu panas di Kupang, maka pindah ke daerah lain, misalnya di Papua, pindah ke Sulawesi, atau pindah ke Jawa. Atau karena faktor lingkungan yang misalnya di Kupang tidak cocok untuk menanam cengkeh, bercocok tanam, tidak cocok untuk menanam padi, maka berpindah ke daerah lain, misalnya ke Flores misalnya. Nah, ini sebenarnya semua berpengaruh, ada perubahan sosial di situ yang akan berpengaruh kepada masyarakat yang juga nanti lihat dari segi lingkungan ya. Dan ada dari lingkungan dan ada juga dari manusia itu sendiri. Nah, setelah dari segi primer, maka kita lihat dari segi sekunder. Jadi ada juga yang dipengaruhi dari segi sekunder ya. Nah, sekunder ini berasal dari perubahan manusia yang terdiri dari 5 faktor ya. Jadi di sini kita melihat diantarkan oleh Spencer untuk melihat 5 faktor yang berkaitan dengan sekunder ya. Di sini modifikasi yang progresif mengenai lingkungan yang dijalankan oleh masyarakat. Jadi ada modifikasi progresif mengenai lingkungan yang dijalankan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada ukuran masyarakat seperti kepadatan jumlah penduduk secara langsung berkaitan dengan pekerjaan manusia. Jadi ada banyak manusia atau ada banyak masyarakat, tetapi lowongan kerjanya kurang ya. Karena lowongan kerjanya kurang, maka semuanya mau jadi daftar PNS. Sedangkan kota PNS cuma berapa, yang dibutuhkan cuma satu, yang daftar 1.000. Nah, makanya di sini yang salah satu yang merubah, ada perubahan-perubahan sosial sehingga banyak masyarakat yang beralih ke wirausaha dan lain-lainnya. Mungkin ada yang berdagang dan seterusnya. Ini kita lihat bahwa ini ada juga bisa berdampak kepada perubahan sosial masyarakat. Nah, Anda bisa lihat juga sini pengaruh timbal balik antara masyarakat dan individu. Jadi ada cara pandang ya antara masyarakat dengan individu yang juga berpengaruh kepada perubahan sosial dalam masyarakat. Kemudian akumulasi produk superorganik seperti objek materi, bahasa, pengetahuan, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah perjuangan masyarakat atau kelompok dengan kelompok lainnya yang melahirkan konflik. Nah, di sini biasanya karena ada berkonflik antara yang satu dengan yang lainnya, maka melahirkan sebuah perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, ini contoh yang seperti ini yang konflik sekarang ya, Anda bisa lihat di Timur Tengah, misalnya salah satunya di di Afghanistan dan negara-negara lain itu ya, bom perang saudara, sehingga banyak yang negara ya Anda bisa lihat sekarang yang pengungsi-pengungsi yang di beberapa kota di Indonesia ya kebanyakan orang dari Timur Tengah, misalnya di Afghanistan yang konflik di sana ya, mereka mencari suaka ya, pergi ke Australia dan negara-negara lain ya, negara-negara ketiga yang ingin membantu mereka, tapi mereka malah terdampar di Indonesia ya. Ini salah satu yang dampak konflik sehingga ada perubahan sosial di antara lingkungan masyarakat. Negara-negara yang konflik tadi nanti kedepannya akan mengalami sebuah perubahan yang sangat berbeda ya setelah sebelumnya konflik. Masyarakatnya berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, ini kita lihat bahwa sebenarnya dalam perubahan sosial ini pangkal dari tadi yang evolusi, maka untuk pembahasan ini saya rasa kita cukup sampai di sini. Ada banyak ya kalau Anda mau mengembangkan tentang Herbert Spencer, tapi memang pada dasarnya untuk tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia yang berbicara tentang Herbert Spencer tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau Anda mencoba mencari dalam bahasa-bahasa lain, khususnya bahasa Inggris, Anda bisa menemukan banyak tentang pandangan-pandangan Herbert Spencer. Saya kira cukup untuk
video ini.